Sobat Linting Nusantara, selamat datang di toko saya. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya udah pemilik toko totem ini. Nah, toko totem. Ini kenapa saya beri nama totem? Sebenarnya cukup sederhana alasannya. Singkatan dari toko tembakau. Ya, seperti itu. Nah, toko ini saya mulai itu baru awal tahun ini 2021. Seperti itu, belum lama memang. Tapi untuk saya sendiri melinting, menyukai lintingan itu sudah 3-4 tahun, 3,5 tahun. Seperti itu. Itulah alasannya dari hobi saya yang dulu melinting, merasakan berbagai tembakau. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut berdagang tembakau di Sidoarjo. Oke, untuk apa ya kita bilang tembakau sekarang berbeda dengan tembakau dulu. Maksudnya gini, jenis-jenisnya itu kalau sekarang itu ada 3. Kalau saya sendiri mengelompokkan itu, 1 tembakau ori yang dari petani, mulai dari Aceh, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Lombok. Nah, itu kategori tembakau ori. Nanti di dalamnya itu mungkin toko saya ada beberapa koleksi yang dari berbagai daerah itu. Jadi kita review di segmen terpisah. Yang kedua, tembakau yang sekarang bukan sekarang, sudah lama sih menjadi alternatif para perokok untuk menikmati rokok kegemarannya dengan versi murahnya. Itu kategorikan pada umumnya di dunia lintingan disebut tembakau pabrikan. Yang ketiga, varian baru dengan semakin banyaknya penghobi linting, mulai anak-anak muda sekarang juga ikut melinting, sehingga timbul jenis tembakau rasa-rasa atau tembakau flavor. Dan sekarang sudah bercukai, yang contohnya yang ada beberapa di toko saya ini. Kalau tembakau rasa-rasa itu banyak sekali, antara 200 sampai 300 kalau saya ingat itu ya. Tapi di toko saya hanya beberapa. Saya belum menyediakan tembakau rasa-rasa itu ya, dikarenakan toko saya kecil, jadi tempat penampungan, tempat displaynya itu tidak memadai ya. Itu. Atau kita langsung ke tembakau ori. Kita bahas sekarang tembakau ori dari petani langsung. Mereka tanpa proses saus atau berbagai macam kimia tambahan lainnya, juga tanpa cengkeh mungkin seperti itu, atau tambahan-tambahan lainnya, murni dari panenan petani di daerahnya masing-masing. Kalau yang saya miliki di toko saya diantaranya Kasturi, Super Senang, Kasturi, Banco. Nah, 2 ini asalnya dari petani Lombok. Di sana Kasturi ini cukup diminati, sampai diekspor juga ini Kasturi. Yang kelompok kedua Tambeng ini dari daerah Jember sama Lumajang, daerah-daerah sana, gunung sana, Jawa Timur ya. Satu lagi Taman Kursi ini juga dari daerah Jember. Lalu Paiton Madu di sini, sama satu lagi Ampenan ini dari Lombok juga. Ampenan seperti ini Paiton Madu. Lalu Gayo saya sedang habis ini guys. Gayo super sama Gayo premium ini dari Aceh. Nah, yang terakhir yang saya miliki Dharmawangi. Nah, Dharmawangi ini dari daerah Jawa Barat. Ini cukup enak juga menurut saya, gak gerak. Nah. Lalu satu lagi ini tembakau sopeng. Tembakau sopeng bentuknya seperti ini, warnanya hitam pekat,
tapi untuk rasanya tidak segarang penampilannya, jadi masih enak untuk dinikmati, mempunyai keunikan tersendiri. Ini dari Sulawesi. Lah, kalau bungkusnya sopeng itu asalnya seperti ini. Nah, ini kemasannya dari sana seperti ini. Prosesnya ini tembakau dicampur gula aren, habis itu dimasukkan di sini lalu diasap seperti bikin apa ya, papeda ya mungkin ya, papeda atau apa ya istilahnya, bikin asapan di sana itu. Cukup rumit pembuatannya. Nah, itu makanya tembakau sopeng ini juga masih membuat banyak orang penasaran, masih belum banyak tahu, padahal tembakau sopeng ini sudah berapa puluh tahun ya, ini cukup panjang sejarahnya tembakau sopeng ini. Darmawangi, nah, kembali ke Darmawangi. Ini kenapa Darmawangi dari Jawa Barat, sehingga kebanyakan flavor tembakau rasa-rasa itu bahannya kebanyakan menggunakan tembakau Darmawangi. Untuk tembakau rasa-rasa, sekarang dari Darmawangi kita ke tembakau rasa-rasa. Kalau rasa-rasa tembakau itu kebanyakan rasa minuman, rasa buah-buahan seperti itu, atau rasa madu. Biasanya itu tiga itu yang utama, banyak jenisnya dari berbagai pabrikannya. Untuk masa sekarang itu pabrikannya muncul terus, baru merek-merek baru pabrikan, maksudnya gini, produk dari pabrikan yang sudah bercukai dari tembakau rasa-rasa itu. Untuk berikutnya yang saya punya di toko ini, dan banyak para lintinger, sobat linting itu biasanya memilih tembakau itu dicampur dengan cengkeh. Nah, cengkeh itu kalau ditambahkan ke tembakau itu akan membuat lebih gurih, lebih harum seperti itu. Dan cengkeh itu identiknya memang untuk perokok kretek. Nah, kenapa rokok disebut kretek itu? Karena ada campuran cengkeh. Cengkeh sendiri banyak macamnya, ada yang hanya batangnya, ada yang cuman bunganya, dan dari berbagai cengkeh varian cengkeh tadi itu bisa menimbulkan rasa tersendiri. Ada yang super gurih, ada yang aromanya harum, ada yang, nah ini contohnya seperti ini. Ini hanya batangnya saja. Jadi dari cengkeh itu bisa membuat cita rasa rokok bisa menjadi lebih nikmat. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai kegiatan melinting dan sedikit tentang toko saya ini yang koleksinya cukup lengkap menurut saya, dan dari kemasannya toko juga sedikit modern seperti ini supaya dunia linting itu kesannya ringan, mudah diterima, dan anak-anak muda bisa menikmati tembakau Nusantara. Sobat linting, jangan lupa melinting terus, karena budaya linting adalah budaya negara kita. Salam linting.